Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Kita berbicara mengenai kembali ke bukunya Jared, Ganjem and Steel di bab bab 13 ya. Bab 13 itu kalau di bahasa Indonesia kan itu namanya induk dari segala kebutuhan. Di sini tuh pada dasarnya sopo jenenge Jared Diamond itu ya bilang penciptaan itu nggak ada gitu, nggak ada. Penciptaan itu nggak ada. Jadi ya sekarang selama ini kita penemuan juga nggak ada gitu ya. Misalnya yang menciptakan mesin uap James Watt, tapi pada dasarnya James Watt tidak menemukan atau tidak orang yang pertama tidak menciptakan mesin uap itu. Atau kalau sekarang ditanya siapa pencipta bola lampu atau penemu bola lampu, orang akan menjawab bahwa yang menemukan yang membuat adalah Thomas Alva Edison. Tidak itu. Thomas Alva Edison itu hanya menyempurnakan yang sudah ada. Ya, yang sudah ada. Puluhan tahun sebelumnya orang sudah membuat yang namanya bola lampu itu ya. Bola lampu, dan yang akhirnya meskipun sekarang itu yang namanya paten dari bola lampu itu dipegang oleh Thomas Alva Edison, tapi di awalnya bola lampu ini disebut sebagai Edison lamp gitu ya. Swan yang pertama kali yang membuat bola lampu. Usulan Thomas Alva Edison adalah bola lampu itu dibuat vakum udara gitu ya. Nah, ternyata filamennya itu berumur lebih panjang setelah bola lampunya itu dibuat hampa udara vakum. Nah, awal dari bola lampu ini dipasarkan di Inggris waktu itu sebagai Edison lamp. Lampunya Swan dan Edison gitu. Lama-lama Swannya hilang gitu. Jadi ya nggak salah juga. Tidak salah juga bahwa yang namanya Thomas Alva Edison itu berjasa membuat bola lampu. Bukan dia yang menemukan bola lampu itu, gitu ya. Nah, puluhan tahun sebelumnya ada beberapa orang yang sudah mencoba membuat bola lampu ya. Ya meskipun disempurnakan oleh Swan, kemudian filamennya itu tidak dibuat dari kawat yang tipis, dari benang yang kemudian ditaburi oleh serbuk tembaga. Nah, itu akhirnya membuat lampunya itu bisa berumur lebih lama dan bisa dipasarkan. Tapi di bab ini pun disebutkan di Inggris itu lama tidak pakai lampu listrik, di kota-kota London itu tidak dipakai itu. Ya ini seperti biasa ya, mari kita kembali ke buku saat durunge kene kita Bruce Dewi ya gitu, kembali ke buku. Nah, di buku ini nanti kalau salah dikoreksi ya. Aku nggak nyekel buku nih soalnya ya. Aku nggak pegang bukunya, yang ku pegang adalah minum dulu. Oke. Mari kita ngopi ya. Oke. Jadi di bab ini diawali dengan sesuatu yang biasa khas dari Jared ya. Di buku di bab ini termasuk panjang, pembahasannya panjang. Ya, pembahasannya panjang. Yang pertama adalah mengetengahkan, setelah kita membahas tentang huruf dan cetak biru dari huruf kemarin minggu yang lalu. Di sini dimulai dari penemuan arkeologi pada tahun 1908. Dan penemuan arkeologi ini sampai sekarang menjadi pertanyaan karena belum menemukan jawabannya. Apa yang ditemukan itu dari arkeologi itu? Jadi tanggal 3 Juli 1908 ini ahli-ahli arkeologi itu
ya namanya kalau dalam istilah arkeologi itu mengevakuasi ekskavasi gitu ya. Mengekskavasi ya istana kuno Minos di Phaistos di Pulau Kreta itu. Nah, kalau kita ngomong-ngomong Pulau Kreta ini sebetulnya banyak yang berspekulasi ya Pulau Kreta ini loh yang disebut sebagai Atlantis yang tenggelam itu. Sebenarnya Atlantis yang tenggelam itu kan narasi dari Plato. Jangan kaget loh, itu Plato yang ngomong soal Atlantis itu ya. Jadi yang menuliskan tentang Atlantis yang pertama ya Plato itu. Ya, yang diasumsikan dan banyak persamaan atau banyak spekulasi bahwa atau kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan Atlantis itu Kreta, ya jelas itu ya karena Kreta tenggelam, kok itu pulau yang tenggelam ini ya. Ini ya, nah tahun 1908 itu ditemukan ya para ahli arkeologi itu mengekskavasi istana kuno Minos ya di Phaistos ya di Pulau Kreta. Ya mereka itu nggak sengaja menemukan salah satu benda yang paling ya unik lah ya dalam sejarah teknologi gitu. Unik, kenapa itu? Ya kalau dilihat itu sebetulnya ya sebetulnya nggak menarik ini barang ini gitu ya. Hanya berbentuk cakra piringan gitu ya. Bundar kecil itu ya, tidak berwarna, ya terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai keras itu ya. Jadi ya menyerupai keramik gitu ya. Diameternya itu cuma 16,5 cm. Nah, saat piringan ini diperhatikan itu. Nah, uniknya adalah masing-masing sisi itu tertutup oleh bisa disebut tulisan gitu ya, bisa disebut sebagai tulisan gitu ya, yang digoreskan pada garis melengkung yang berbentuk spiral. Jadi di piringan ini itu ada spiral searah jarum jam ya itu. Nah total itu ada 241 lambang. Kalau salah aku dikoreksi ya tuh, soalnya aku ingat-ingat ini ya. 241 huruf dibagi-bagi dengan rapi gitu ya oleh garis yang vertikal gitu ya digores gitu. Nah menurut Jared Diamond ini ya, si penulis ini pasti merencanakan dan membuat piringan ini nih dengan teliti gitu karena gambarnya itu betul-betul simetris gitu, sehingga tulisannya dimulai dari pinggir cakram mengisi ke tengah gitu ya. Nah, sejak ditemukan cakram itu sampai sekarang gitu, itu masih belum tahu ini maksudnya tulisan ini apa gitu ya. Jadi cakram ini ada sampai sekarang itu masih belum tahu jawabannya ya, bahwa yang namanya tulisan ini dianggap sebagai silabari, bukan alfabet ya, bukan juga ini adalah lambang yang menyampaikan satu lambang, bukan itu. Ini silabari ya, kemungkinan ini adalah silabari, bukan alfabet. Tapi tulisan sampai sekarang tulisan ini belum berhasil dibaca gitu ya. Bentuknya, lambangnya itu tidak mirip dengan lambang sistem tulisan manapun gitu. Kuniform juga bukan, hieroglif juga bukan gitu ya. Jadi ya sampai sekarang itu tidak itu ya. Tidak terpecahkan, ini belum bisa dibaca gitu. Pakai SPayLater aja be, pasti cicilannya 0%. Asli nggak 0%, dananya kembali be. Ada promo lain kah? Mulai dari voucher 12% hingga 500.000 deh gas. Kalau belum mah aktivasi SPayLater di Shopee sekarang juga. Gitu. Dan tidak ada satupun dari karya lain yang menggunakan jenis tulisan yang aneh ini. Ini aneh ini. Ini udah 100 tahun lebih ini. Ya, 100 tahun lebih belum bisa dibaca karena ya sangat mungkin ya karena
itu tadi peradabannya kan hilang itu yang di kereta itu ya. Peradabannya seperti yang dianggap sebagai Atlantis itu sangat mungkin adalah kereta ini. Karena yang kalau memang Atlantis itu betul-betul ada dan pernah ada dan tenggelam, yang mirip atau yang cocok dengan narasi Atlantis itu ya kereta ini, ya itu kereta, pulau kereta ini ya. Ya sebetulnya ya sekali lagi Pak, bagi sejarah, bagi ahli sejarah itu piringan Phaistos ini membingungkan gitu ya, membingungkan karena kalau diukur dengan diperkirakan umurnya itu 1700 sebelum Masehi gitu ya. Nah, sampai sejauh ini dokumen cetak tertua ya ini gitu. Tapi tidak terbaca gitu. Tidak terbaca sampai sekarang gitu. Kalau yang namanya ini Phaistos ini muncul sebelum upaya-upaya manusia itu menemukan tulisan gitu ya. Ya itu ya. Jadi kalau bisa kita bilang itu tulisan pertama itu muncul 2.500 tahun kemudian ya. 2.500 tahun kemudian di Cina dan 300 tahun kemudian di Eropa zaman pertengahan ya. Ini jadi masih misteri lah ya sampai sekarang, belum berhasil dibaca itu ya. Nah, yang pertama adalah yang muncul adalah kenapa ini ya, ini selalu yang namanya Jared itu cakram ini menjadi tantangan mencekam gayanya itu gitu ya. Kalau penciptaan atau pembuatan sama dan tidak tersangka itu ya, yang tampaknya ditunjukkan oleh, maka jadi upaya-upaya mengeneralisasi sejarah teknologi dari awal selalu gagal gitu ya. Teknologi dalam bentuk senjata dan transformasi ya, kalau senjata dan transformasi iya jelas itu langsung digunakan ya sebagian bangsa gitu ya. Ya transportasi itu misalkan orang Indian kenal senapan itu tidak serta-merta dia menggunakan senapan gitu ya. Tidak mau. Sama di buku ini disebutkan di suku Maori aborigin di Australia itu tidak semua orang lalu menggunakan, sudah jelas-jelas itu ya. Sudah jelas-jelas misalnya orang Portugis dan orang Spanyol membawa kuda itu perlu waktu 300 tahun bagi orang Indian untuk menggunakan kuda untuk berperang gitu ya, dan menggunakan senapan gitu. Nah, yang terjadi adalah kenapa gitu ya? Kenapa yang namanya teknologi itu tidak serta-merta diadopsi oleh sebagian besar masyarakat, karena sebagian besar masyarakat itu kolot itu. Bahkan di sini disebutkan di bab ini Jepang itu sampai sekarang itu nggak mau meninggalkan huruf hiragana katakana huruf kanjinya itu, karena pride-nya itu, karena gengsinya aja itu. Nggak itu ya, untung mereka punya hiragana katakana, tapi hiragana katakananya juga tidak dipakai secara umum. Dia lebih senang menggunakan huruf kanjinya itu ya, yang satu kata satu huruf itu. Nah, jadi sebetulnya di buku ini di bab ini itu disebutkan bahwa sebetulnya tidak ada ya namanya penciptaan itu tidak ada. Itu heroisme aja, penciptaan gitu. Seperti yang dikatakan misalkan James Watt menemukan mesin uap. Lah enggak itu. Dia itu menyempurnakan sebelumnya juga sudah. Misalnya ya. Nih kalau kita membahas ya, kemajuan teknologi itu ya kelihatannya itu diciptakan oleh segelintir orang yang jenius itu ya. Misalnya. Kalau kita mengatakan siapa penemu mesin cetak, kita ngomong Johannes Gutenberg gitu ya, James Watt, Thomas Edison. Terus kalau kita siapa yang menemukan pesawat, Wright bersaudara gitu. Right. Ya gitu.
Nah, yang disebut itu selalu orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa atau imigran keturunan Eropa. Nah iya gitu ya. Ya, kita tidak punya pandangan alternatif lain gitu ya. Kita menganggap bahwa yang penting ya udahlah ya. Jadi yang namanya inovasi itu adalah inovasi individual. Padahal ya gitu ya. Padahal ya tidak gitu. Misalnya ya, kesan orang Barat itu mencoba selalu mereka itu membantu gitu ya. Ini orang Barat ini ya gitu ya. Orang Barat itu selalu mengatakan mereka itu melakukan civilization gitu ya, mendidik, membuat orang-orang non Eropa itu supaya lebih beradab gitu, ya lebih beradab sekarang gitu. Tapi di buku ini juga dijelaskan pada saat dunia Islam itu mengembangkan pengetahuan ilmiahnya, itu orang Barat masih nggak mandi gitu ya, nggak kenal tulisan ya, nggak kenal tulisan. Tapi sekarang itu orang Barat yang paling melek huruf itu ya. Nih bagaimana kita bisa menjelaskan kenapa orang aborigin itu gagal mengadopsi busur dan anak panah yang mereka lihat digunakan oleh penghuni Kepulauan Selat Torres. Ini aja juga sudah merupakan pertanyaan Yali itu ya. Yali, kenapa gitu? Padahal mereka juga sudah melihat itu busur dan anak panah. Tapi mereka tidak ya, bahkan disebutkan juga orang Papua, karena yang Papua Nugini ya, ini yang disebut si Jared itu. Seringkali dia itu melihat barang, misalkan ada pesawat datang itu dia melihat helikopter terus tidak menunjukkan ketertarikannya itu. Ya terus kemudian ya dia bekerja melanjutkan kegiatannya itu. Ya. Nah, yang dimaksudkan di sini pertanyaannya adalah apakah kebutuhan itu menghasilkan teknologi, ataukah teknologi itu terus kemudian menciptakan kebutuhan? Iya, menciptakan kebutuhan. Ya, contoh yang paling gampang adalah sampai Perang Dunia Pertama itu mobil nggak dilirik orang gitu. Mobil nggak dilirik orang ya, sampai Perang Dunia Pertama, karena sampai Perang Dunia Pertama itu kuda itu sudah cukup memenuhi kebutuhan orang-orang memuaskan ya. Bahkan mobil pertama itu nggak bisa menang sama kuda itu ya. Kuda bisa menempuh jarak yang jauh, terus kemudian bisa menarik beban. Karena waktu itu yang namanya mobil-mobilan nih, kayak mobil itu adalah mainan mahal itu. Jangan waktu itu Otto membuat mobil itu, namanya orang Otto itu ya, Nicholas Otto membuat ya, Nicholas Otto itu ya. Membuat mesin gas pertama itu tahun 1866 itu. Loh ngene iki lho, lah posisi sakjane apal tahun ngene iki lho. Gak udahlah ya. Ya jadi Nicholas Otto itu. Namanya Otto, makanya Otto itu disebut sebagai mobil itu ya. Ya jadi kendaraan bermotor adalah ini apa namanya, ciptaan Otto gitu. Tapi kendaraan orang tidak diciptakan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan, karena waktu itu yang namanya mobil mainan mahal itu. Hanya orang kaya yang beli mobil terus dipajang melakukan untuk jalan-jalan di depan rumahnya itu. Ya nggak bisa dipakai pergi ke kantor gitu ya. Nggak ada gitu. Ya. Terus kemudian ya ini barangnya Otto itu tidak bisa mengalahkan kuda itu. Ya, itu tahun 1866. Baru tahun 1885 mesin-mesin berhasil ditingkatkan mutunya ya. Sampai yang namanya Gottlieb Daimler. Loh, Daimler itu mereknya mobil itu namanya orang gitu. Bisa memasang salah satu di antara sepeda. Jadi pertama kali mobil itu mesinnya si Otto ini dipasang di sepeda, sehingga lahirlah sepeda motor pertama gitu ya. Ya, dan itu tahun 1885 gitu ya. Itu ya. 1885
85 yang namanya Daimler itu memasang mesinnya si Otto tadi itu di sepeda. Lahirlah sepeda motor pertama gitu ya. Dan menunggu sampai 896 untuk membuat truk pertama, truk gitu ya. Ya itu. Nah, tahun 1905 kendaraan bermotor masih merupakan mainan mahal. Nah, itu disebutkan di buku ini. Jadi nggak bisa diandalkan gitu ya. Ya cuman itu mainannya orang-orang kaya aja gitu. Masyarakat itu, manusia itu masih puas dengan kuda dan kereta api sampai Perang Dunia Pertama gitu ya. Sampai Perang Dunia Pertama itu. Lah ya itu. Ini orang tanya, kok apal? Itu loh, kadang-kadang itu aku merasa sering kali, nggak kadang-kadang merasa terkutuk dengan hafalan-hafalan tahun kayak gini nih. nah ya inilah yang namanya akhirnya ya tidak bisa tidak bahwa yang namanya mobil itu menemukan momennya gitu ya pada saat terjadi sesuatu, misalnya truk gitu ya, pada saat orang melirik truk, wah ini untuk kuda ini nggak cukup ini mengangkat beban yang misalnya meriam gitu, nggak bisa itu. Kalau truk memungkinkan itu ya itu. Kalau truk ini memungkinkan, makanya terus kemudian pada Perang Dunia Pertama itu truk itu digunakan untuk mengangkut bahan-bahan berat gitu. Nah ini, dan pada saat Perang Dunia Pertama itu ada seorang kapten yang namanya Dwight Eisenhower. Dia itu memakai mobil mencoba menaiki mobil dari pantai timur ke pantai barat Amerika itu. Dia menemukan kendala, tapi Dwight Eisenhower ini yang kalau gitu jalannya harus dihaluskan gitu. Ya. Akhirnya penyesuaian ini akhirnya lah terjadilah mobil, dan setelah ada jalan yang menghubungkan kota-kota besar, nah kuda jadi kalah saingan gitu. Jadi tertinggal gitu. Bayangin aja, kuda itu digunakan oleh manusia selama 15.000 tahun. 15.000 tahun. Ya, kuda itu 15.000 tahun. Bahkan ya kalau dikatakan 5.000 baru 5.000 tahun kuda itu betul-betul digunakan untuk keperluan yang masif gitu ya. 5.000 tahun itu. Makanya jangan kaget kalau yang namanya kuda itu abad-abad 7, abad-abad 8 ya dianggap sebagai alat satu-satunya yang paling ideal untuk perang lah, untuk. Nah sekarang sorry mawon gitu ya. Ini yang dijelaskan oleh yang namanya Jared Diamond di buku ini, bahwa yang namanya sekarang gini, banyak barang-barang yang dibuat di awal itu betul-betul dianggap nggak berguna gitu. Termasuk di sini disebutkan bensin itu loh. Bensin itu adalah barang buangan. Karena bagi orang-orang ahli kimia, barang ini mudah terbakar gitu. Ya, bayangin aja barang buangan yang dihindari oleh ahli-ahli kimia itu. Itu sekarang itu jadi kebutuhan utama gitu. Ya. Jadi persoalannya adalah orang tahu bensin itu sudah ratusan tahun yang lalu, bensin itu. Tapi sebetulnya bensin itu barang buangan, tidak digunakan. Jadi ya dihindari, bahkan ya dibuang aja. Ya, karena bensin ini gampang terbakar gitu. Nah, sekarang bensin ini ngomong bensin emang Jawa. Bensin ini adalah kebutuhan utama gitu. Ya, ini jadi di sini itu bahwa teori heroik penciptaan itu ya selalu dikenalkan. Misalnya pencipta telepon siapa gitu ya. Pencipta telepon siapa gitu. Ya,
Alexander Graham Bell itu. Lah, ya dia itu kan hanya meramu atau merakit hal-hal yang sudah ada gitu. Sama dengan yang namanya mobil itu. Orang sekarang gini, enggak ada penemu mobil itu, enggak ada gitu. Enggak ada gitu. Enggak ada, karena untuk membuat mobil orang harus kenal roda gitu. Ya. Itu. Komponennya banyak itu. Ya itu. Ya ini. Ya komponennya itu banyak. Orang menemukan mobil. Loh, lah mobil itu perlu yang namanya roda. Nah, bensin. Ya itu menemukan roda gitu. Roda itu kapan ya disebutkan roda di sini? Pertama kali roda itu sekitar 2.400 tahun yang lalu itu roda itu dipakai, dan roda itu tidak seperti sekarang itu. Roda itu gelondongan kayu yang terbuat dari tiga bilah kayu terus dijadikan satu, nggak efektif sama sekali itu, dan memerlukan waktu yang lama itu ya, menemukan waktu yang lama bahwa roda itu terus kemudian dipakai secara banyak, bahkan itu di Amerika, di Mesoamerika mereka itu sudah menemukan bentuk roda, tapi untuk mainan, bukan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi mereka membuat roda itu hanya untuk mainan itu. Ada roda ditemukan di Meksiko, di Peru itu, tapi untuk mainan itu ya, untuk mainan. Jadi ya sebetulnya teori heroik penciptaan itu ya selalu ya untuk glorifikasi salah satu masyarakat saja gitu. Di sini. Makanya di buku ini, di bab ini bacalah buku ini sebaiknya dibaca aja buku ini. Karena misalnya gini ya, misalnya James Watt menemukan mesin uap tahun 1769. Koreksi itu ya, kalau salah gitu ya. Ya itu ya, konon itu. Gara-gara dia itu melihat uap yang keluar dari moncong teko. Ini omong kosong lah ini ya. Gitu. Ya ini omong kosong gitu. Jadi kalau kita itu ini adalah pelajaran yang diberikan waktu kita itu SD atau SMP. Bayangin aja, si James Watt itu melihat teko yang keluar asapnya di moncong itu, terus kemudian dia mikir, wah ini kalau bisa menggerakkan, lah ini omong kosong gitu ya. Konon gara-gara dia itu melihat moncong teko. Nah, ya, ini kisah ini jelas fiktif lah ya, gitu, fiktif. Karena James Watt itu sebenarnya mendapatkan gagasan membuat mesin uap itu pada saat dia memperbaiki model mesin uap Thomas Newcomen. Namanya itu Newcomen gitu ya. Newcomen gitu ya. Jadi Thomas Newcomen sebelum 57 tahun sebelum James Watt James Watt itu mencoba memperbaiki modelnya itu, ada orang namanya Thomas Newcomen membuat gitu ya mesin gitu ya. Nah, tapi ya sekali lagi itu ya, waktu itu James Watt itu membuat ya kira-kira 100 lah ya pada waktu itu, memperbaiki salah satunya mesin Newcomen yang ada waktu itu gitu ya. Jadi James Watt itu tidak menciptakan gitu. Ya betul ya. Kita menghargai bahwa yang namanya jasa James Watt itu menyempurnakan mesinnya Newcomen. Tapi James Watt tidak menciptakan mesin uap itu ya. Ya itu. Ya. Bahkan terus kemudian sebelumnya, jauh sebelumnya tahun 1680 itu orang Belanda itu juga sudah membuat itu. Orang Prancis juga membuat mesin yang semacam itu. Nah, sejarah yang hampir sama dengan ini itu kita temukanlah dari berbagai macam penciptaan modern. Nama lah, misalnya gini. Yang menciptakan bom atom siapa? Orang selalu nuduh yang namanya ciptaan bom atom itu adalah Oppenheimer. Enggak, Einstein itu. Padahal Einstein itu tidak terlibat sama sekali dalam yang namanya proyek Manhattan itu. Enggak terlibat. Memang Oppenheimer itu pimpinan proyeknya, tapi direktur fisikanya bukan dia gitu. Nah,
ya selalu ada yang namanya glorifikasi atau yang disebut sebagai teori heroik penciptaan gitu. Nah, yang pertanyaannya di sini yang berhubungan dengan judulnya itu, apakah orang itu perlu roda sampai orang itu menciptakan roda? Apakah roda diciptakan ada duluan baru kita butuh terhadap roda itu gitu ya. Jadi sebetulnya yang induknya ini kebutuhannya atau teknologinya, penciptaannya, gitu. Penemuan teknologi gitu. Nah, khas dari Jared Diamond, dia itu mencoba menghubungkan gitu ya. Selama ini orang itu kan membahas yang namanya kebutuhan itu dari misalnya orang mengatakan ini karena sifat manusia yang selalu kepingin menemukan sesuatu yang baru, atau sifat manusia yang selalu pengen tahu gitu ya. Nah, Jared Diamond itu membandingkan di berbagai macam secara geografis itu. Secara geografis itu apakah ada perbedaan gitu ya? Karena ada hal-hal yang sebetulnya gini, mesin ketik gitu. Tahu nggak? Ini disebutkan di buku ini. Kenapa kok dibuat QWERTY itu? Kenapa gitu? QWERTY. Sejarah QWERTY itu apa? Kenapa kok orang itu menggunakan sejarah QWERTY? Karena itu kok nggak ABCD gitu. Kok nggak ABCD? Sumpah mau pacar ini bab ini tuh eman kalau cuma dibahas satu. Iya memang ini betul ini. Ya udahlah, nanti kalau nggak selesai kita bahas minggu depan. Ini lucu ini di mesin QWERTY itu. Ini ya. Jadi papan ketik yang di mesin ketik atau sampai sekarang di komputer sekarang itu kan pakai QWERTY itu. Ini ya. Ini adalah tapi sebetulnya aku sudah tanya jauh sebelumnya. Ini mesin ketik kenapa sih kok nggak ABCD gitu? Itu aku tak. Itu sejak kapan sampai tanya? Gitu itu sejak lihat mesin ketik tahun 65 itu mesin ini kenapa mesin ketik itu kok nggak ABCD gitu ya. Dan waktu itu nggak banyak orang yang bisa menjawab gitu ya. Jawabannya aku temukan pada saat mengunjungi museum Smithsonian itu. Kenapa QWERTY? Nah, tapi dijelaskan oleh ini di sini waktu aku baca aku tunggu yuk gini ya. Jadi kenapa kok papan ketik QWERTY itu yang dinamakan sebagai 6 huruf paling kiri? Kenapa disebut QWERTY? Karena 6 huruf paling kiri itu namanya QWERTY itu. Ya kalau sekarang itu ceritanya kayaknya mustahil itu terdengar. Tapi gini, ya ini ajaib lah ini. Nah, sejarah QWERTY ini. Jadi ditoto ya, disusun, dirancang ini pada tahun 1873. Iya. Ini sebagai tindakan anti rekayasa. Namanya itu sebagai tindakan anti rekayasa. Papan ketik ini memanfaatkan, sebetulnya ini adalah muslihat yang licik gitu ya, yang dirancang untuk memaksa juru ketik itu supaya lamban gitu. Karena mesin ketik waktu itu kalau ngetiknya cepet gampang rusak itu. Jadi inilah ajaib lah ini, ajaib. Jadi pada saat itu mesin ketik itu gampang rusak karena ngetik itu cepet gitu ya. Mengetik itu cepet, dan akhirnya ini perusahaan mesin ketik itu ini ngakali pelanggan supaya mereka itu nggak cepet ngetik itu. Ajaib ini. Dan memang begitu ceritanya itu ya. Jadi supaya orang itu bisa ngetik selambat mungkin itu, mereka itu misalnya menyebar huruf yang paling sering dipakai, ya, huruf yang paling sering dipakai
itu di papan stut itu di bagian kiri gitu. Karena pada umumnya orang itu apa namanya right handed itu nggak kidal gitu ya. Ya, nggak kidal. Makanya yang namanya sering yang diketik itu ditaruh sebelah kiri supaya dia itu tidak cepat ngetiknya. Bayangin aja itu. Ya, itu. Jadi huruf-huruf yang paling sering digunakan itu ditaruh sebelah kiri supaya jauh dari tangan kanan. Kan gitu ya itu. Ini muslihatnya mesin ketik gitu ya itu. Jadi, nah alasannya di balik semua ciri yang tampak kontraproduktif adalah mesin ketik itu tahun 1873 itu sering macetnya itu. Ya, kalau dengan cepat itu. Nah, ketika pada saat dihasilkan mesin ketik yang lebih bagus sehingga tidak ada masalah lagi, ya tahun 1932 dengan papan mesin ketik yang kembali gitu. Tapi ya wis orang sudah kadung lah. Jadi kadung QWERTY gitu ya. Saya sudah kadung QWERTY, bahkan siapa yang pernah les ngetik? Aku pernah loh. Les ngetik itu. Ya itu. ASDF.2 itu ASDF itu betul-betul kita ada iramanya gitu ya. Ya itu. Tapi ya papan ketik QWERTY itu sudah sama kayak keyboard yang ABC, DEF itu ya. Iya, sama itu. Jadi kalau kita melihat QWERTY itu ya sudah lah ya. Tadinya itu kita itu diakali oleh perusahaan mesin ketik, tapi akhirnya kita itu ASDF.2 itu kalau kita latihan ngetik itu ya ngikuti mereka gitu ya. Nah, mungkin lucu ya, QWERTY itu mungkin lucu, tapi banyak kasus yang hampir sama gitu ya. Banyak kasus yang hampir sama. Kita itu kan selalu ya, kalau kamu belajar ngetik, ini yang jentik sebelah kiri itu di A, SDF gitu ya, SDF gitu ya. Nah, yang kita ke atas yang jempolan itu untuk spasi gitu, untuk spasi gitu ya. Gitu kalau barang siapa yang pernah les ngetik gitu. Aku biar saking kepingin les ngetik supaya bisa mengetik cepat gitu ya, karena mengetik cepat itu tidak lihat mesin ketiknya, kita lihat teksnya. Betul, lihat teksnya. Jadi jari 10 itu hafal di mana tempatnya. Sudah hafal tempat-tempatnya. Dan ada ujiannya itu. Dan dulu itu tahun 70 80-an lah ya. Setelah ada komputer, ya nggak relevan lagi lah ngetik itu, nggak relevan lagi. Tapi ada aplikasinya. Ya, tapi nggak relevan lagi lah, karena yang namanya ngetik dulu itu ada ngetik cepat itu kita tidak boleh melihat kertasnya gitu. Kita tuh melihat yang diketik gitu ya. Nah, setelah ada komputer kita harus melihat layar gitu. Ya, jadi ya udahlah ya, les ngetik itu sudah nggak relevan lagi. Yang ada adalah les komputer gitu. Pertama, les komputer tahun 70, tahun 80 itu dikenalkan bahasa basic, lu gaya opo gitu ya. Waktu itu loh, apa les bahasa basic gitu. Sampai akhirnya ya muncullah yang namanya aplikasi yang mulai yang pertama muncul GWriter, WS gitu ya untuk ngetik gitu. Terus kemudian ada aplikasi-aplikasi yang pertama itu seperti DBase gitu ya, kita membuat gitu. Ya, lama-lama ya udahlah ya, kita nggak perlu bahasa basic, suka atik itu. Les itu nggak pakai bahasa basic. Tapi kalau les pertama, les komputer itu ya, di tahun 80-an itu diajari bahasa basic gitu itu. Ya Lotus itu ya diajari gitu. Nah, sekarang nggak penting gitu ya. Nah, sama cerita seperti QWERTY ini sama gitu. QWERTY itu sama dengan kenapa Jepang itu sekarang mendominasi pasar dunia produk elektronik gitu ya. Di akhir abad ke-20 itu mendominasi itu ya. Padahal yang namanya transistor itu dibuat dan dipatenkan di Amerika Serikat itu ya. Di Amerika Serikat itu. Ya, kenapa? Karena Sony waktu itu membeli hak lisensi transistor
dari Western Electric, ya. Pada saat industri produk elektronik konsumen Amerika itu sedang sibuk-sibuknya dengan lampu tabung, loh gitu. Amerika membuat yang namanya transistor banyak-banyaknya, saking akhirnya ya muncul lah ya yang namanya radio transistor yang harganya itu 20 1/20-nya radio tabung gitu ya. Jadi bayangin aja, barang yang diabaikan, transistor gitu ya, diabaikan oleh orang-orang Amerika gitu ya. Ya sama dengan QWERTY tadi itu. Transistor itu harus apa sih gitu ya. Orang Amerika sedang ribut dengan lampu tabung gitu ya. Ya itu ya sama seperti kenapa kota-kota di Inggris ya masih menggunakan penerangan jalan dengan gas sampai 1920 itu. Sampai 1920. Mereka tidak menggunakan lampu. Padahal Thomas Alva Edison itu di situ. Itu bayangin aja. Di Amerika sudah menggunakan listrik. Di kota-kota di London itu masih menggunakan lampu gas itu. Ya karena apa? Ya pengusaha gas itu nggak mau kehilangan penghasilan gitu. Ya bayangin aja kota-kota di Inggris itu masih menggunakan penerangan jalan dengan gas sampai tahun 1920-an. Setelah Perang Dunia Pertama itu, Inggris masih tidak mau berpindah gitu. Nah, ini Inggris lo ya. Jadi jangan heran kalau orang Indian misalnya, dia lihat senapan, dia lihat kuda yang jelas-jelas membuat dia kalah, dia tidak mau mengadopsi itu. Ya, ini di Inggris itu ya. Nah, bayangkan kalau bahwa yang namanya Jerman sudah listrik, Amerika juga listrik gitu ya. Pemerintah kota madya Inggris, kota madya di Inggris itu udah terlalu besar menanamkan investasi di bidang gas itu. Jadi ya mereka nggak mau pakai itu. Nah, pertimbangan satu lagi yang mempengaruhi penerimaan teknologi itu adalah kemudahan mengamati keunggulannya. Ya ini ya gitu ya. Pada saat tahun 1340 itu, pada saat senjata api itu belum lagi mencapai Eropa semuanya itu ya. Earl David dan Earl Salisbury dari Inggris itu kebetulan ada di Spanyol saat dia itu ada pertempuran gitu ya. Dia tuh melihat itu ya. Ketika pasukan Arab itu menggunakan meriam melawan pasukan Spanyol. Bayangin aja itu. Jadi orang Arab itu menggunakan meriam melawan Spanyol, dan dia yang pertama kali itu ya. Dan kedua Earl tadi itu memperkenalkan meriam kepada bala tentara Inggris. Loh, bayangin aja gitu ya. Dia nggak mati gitu. Jadi akhirnya Inggris itu punya meriam setelah melihat orang Arab melakukan, dan akhirnya orang Inggris berhasil menyempurnakan meriam itu. Jadi sekarang meriam-meriam itu buatan Eropa semua. Jadi ya meriam yang gede-gede itu, meskipun yang namanya mesiu itu digunakan pertama oleh orang-orang Cina, tapi meriamnya kalah bagus dengan meriam orang-orang Eropa gitu ya. Nah, jadi ya sama ya. Jadi yang namanya roda, jeans itu, bayangin aja jeans gitu ya, QWERTY itu ya tadi itu ya. Masyarakat itu penerimaannya tidak seragam gitu. Nah, tidak sama. Berarti ya. Ini ngomong-ngomong kita baru bicara sekitar 1/4 loh dari bab ini. Seperempat. Ya, baru 1/4 loh dari bab ini. Memang
cukup padat, tidak seperti bab yang sebelumnya. Tidak apa-apa, nanti kita bahas lagi ya tentang bab ini. Tapi di bab ini tuh menjelaskan bahwa yang namanya penerimaan orang terhadap teknologi itu memang sulit itu. Bayangin aja, orang-orang Islam di zamannya itu teknologinya tinggi gitu ya. Teknologinya tinggi pada saat zaman misalnya dinasti Umayyah dan Abbasiyah atau abad pertengahan, pada saat mereka itu orang-orang Arab itu menguasai Eropa bagian Andalusia gitu. Betul-betul itu disebutkan bahwa yang namanya kemewahan yang didapatkan oleh orang itu ya komunitas Islam itu. Kemewahan mengakses yang namanya pengetahuan. Karena waktu itu tulisan-tulisannya orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi kuno, atau orang filsafat Yunani dan filsafat Romawi itu yang tersedia hanya dalam bahasa Arab gitu. Ya, bahasa Arab itu. Ya. Kenapa demikian? Ya sama, kalau kita kembali ya mereka banyak nganggurnya, duitnya banyak gitu ya. Banyak orang nganggur gitu ya. Banyak orang nganggur, akhirnya mereka menggunakan waktu nganggurnya untuk menerjemahkan bahasa Latin dan bahasa Romawi Yunani itu ke dalam bahasa Arab itu. Ya itu. Itu yang membuat mereka itu pernah orang-orang komunitas Islam itu memang leading dalam pengetahuan dan teknologi. Tapi ya yang namanya kehidupan ini ya memang ada pasang surutnya, sama dengan yang disampaikan oleh Jared ya, oleh Jared bahwa yang di zamannya kira-kira 20.000 tahun yang lalu, teknologi paling bagus adalah dimiliki oleh orang-orang Asia Tenggara. Kenapa? Loh, dia berhasil menyeberangi lautan gitu ya. Kalau dia berhasil menyeberangi lautan, teknologinya lebih bagus daripada yang nggak bisa. Seperti sekarang orang Amerika bisa menyampai ke bulan, bisa menyampai ke Mars. Berarti teknologinya orang Amerika lebih bagus dari yang lain gitu. Ya sama gitu. Nah, pada saat sekarang bahwa ya bolehlah orang-orang mengklaim bahwa yang namanya Renaissance itu kan perpanjangan atau mengadopsi atau mengambil pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang-orang komunitas Islam zaman Andalusia. Iya memang gitu. Gitu. Bahwa yang namanya tadinya yang berhasil dari bahasa Latin dibahasa Arabkan gitu. Terus kemudian di bahasa Inggris kan gitu. Ya memang benar itu dari perpustakaan-perpustakaan yang ada di Andalusia. Iya benar itu zamannya Renaissance gitu ya. Memang benar, tapi yang namanya pengetahuan itu berkembang gitu ya, berkembang. Pengetahuan yang dikuasai oleh dan yang teknologi pengetahuan atau sains dan teknologi yang dikuasai oleh komunitas-komunitas Arab dan orang Islam di zamannya, lah sekarang ya sudah ketinggalan zaman itu. Sudah berbeda ya, betul. Sekarang udah ketinggalan zaman itu ya. Nah itu yang disebutkan bahwa yang namanya Cina itu yang namanya bubuk mesiu itu mereka yang pertama kali menggunakan gitu ya. Tapi orang Eropa kemudian orang Amerika yang pertama kali menggunakan yang namanya mesiu itu sebagai bahan bakar roket gitu ya, bisa sampai ke bulan gitu ya. Bahkan itu von Braun itu bisa mencapai dari Jerman itu mercon serengnya von Braun itu bisa menjangkau Inggris, bisa menjangkau London gitu ya, menggunakan bubuk mesiu yang awalnya digunakan oleh orang-orang Cina. Orang-orang Cinanya ketinggalan itu dulu itu. Sekarang lain lagi gitu. Sekarang lain lagi. Cina itu bisa ya tadi dia menirukan apa saja, bahkan yang namanya stasiun luar angkasanya Cina itu jauh lebih bagus, jauh lebih rapi dari SS itu. Jauh lebih bagus, lebih rapi. Meskipun ya yang dilakukan Cina itu adalah melengkapi atau
membuat teknologi-teknologi yang sudah ada menjadi lebih bagus gitu ya. Jadi ya tidak ada penciptaan itu, tidak ada penciptaan. Oke. Gitu ya. Ya apa basicnya sampai saat ini. Lalu multifaktor ya berarti ya. Selalu multifaktor. Nanti pertemuan berikutnya kita membahas. Faktornya itu banyak itu. Faktornya itu banyak. Ya, faktornya itu banyak. Oke. Ya, itu pertemuan berikutnya. Ini karena kurang 10 menit, nggak mungkin kita ngejar yang 3/4 ini. Nanti kita lanjutkan berikutnya. Oke. Misalnya salah satu faktornya itu ketersediaan budak loh. Bayangin aja ya. Loh iya loh, bener aja gitu. Jadi budak itu ada manfaatnya gitu. Untuk pengetahuan. Bener ini. Jadi ya gini ya. Betul. Oke. Dengan membaca buku ini itu kita nggak gampang-gampang itu mengadili seseorang itu karena kejahatannya di masa lalu. Karena kejahatan seseorang di masa lalu itu kita menikmati hasilnya sekarang gitu. Ya kita menganggap sesuatu seseorang melakukan kejahatan di masa lalu. Lu kita sekarang itu merasakan manfaatnya gitu ya. Ini memang iya. Jadi membaca buku-bukunya Jared, termasuk membaca bukunya siapa namanya Yuval Noah Harari yang pertama dan kedua, dan yang Nexus ini kita jadi melek bahwa iya ya, kita hidup ini sekarang ya memang bahwa ya dibilang bahwa kita itu sekarang hidup dan mudah dalam mengatasi kehidupan itu kasarnya itu ya ditumpukan jenazah korban gitu ya ditumpuk. Jadi kita itu menikmati kehidupan sekarang itu ada korban yang banyak gitu ya. Dan kita itu betul-betul ancik-ancik gulune tonggo gitu ya. Ancik-ancik gegere tonggo. Beneran ini itu ya. Jadi betul-betul. Iya. Jadi betul sebetulnya kita ini betul-betul menikmati kehidupan sekarang itu korbannya itu banyak gitu ya. Korbannya banyak itu. Yang sengsara atas kemuliaan yang kita dapatkan kemudahan itu sekarang. banyak. Bahkan salah satu faktor itu adalah melibatkan ekonomi organisasi masyarakat itu. Tadi itu ketersediaan budak. Kalau tidak ada perbudakan kita belum sampai di sini gitu ya. Kita tidak sampai di sini. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Bab ini memang jawab pertanyaan. Oh iya, oke, apa? Singkat-singkat wae soalnya. Oke. Dok, apa benar di Jepang banyak terjadi friendship marriage? Ya, menurut hasil survei itu begitu gitu ya. Jadi marriage itu pernikahan itu ya hidup bareng gitu ya, menghadapi kehidupan bareng gitu ya gitu. Ya, karena pernikahan itu tentu saja berbeda-beda. Satu zaman dengan zaman yang lain itu beda gitu. Ada suatu zaman yang dinamakan pernikahan itu adalah jalan keluar ekonomi ya. Tidak ada yang namanya pernikahan cinta-cintaan, itu tidak ada gitu. Jangan bayangkan yang yang namanya cinta romantis itu kan belum 200 tahun umurnya gitu. Jangan bayangkan dipopulerkan Romeo Juliet. Ya, itu Romeo dan Juliet itu abad ke-5, abad ke-16 ceritanya, tapi cerita itu tuh menurut zamannya itu aneh itu. Aneh. Jangan dibayangkan yang namanya Louis ke-14 itu atau Louis ke-17 itu sama Maria Antoinette itu cita-citaan, enggak itu. Ya. Raja Louis dan Maria Antoinette menikah itu ya karena kesepakatan politik gitu ya. Ya. Bahkan yang namanya Firaun itu menikahi saudara kandungnya itu nggak pakai cinta-cintaan itu, supaya tahta itu nggak jatuh ke orang lain. Begitu. Jadi jangan bayangkan Ken Arok dan Gen Dedes itu terus kemudian Indahoi di bawah pohon Kamboja longgunan dukuri kejeng ya, enggak lah ya itu. Jangan bayangkan yang namanya Ken Arok dan Ken Dedes itu cinta-cintaan di kuburan duduk di atas kejeng gitu ya, enggak gitu, enggak lah.
Ya, mereka itu kesepakatan politik baru yang namanya abad-abad setelah revolusi industri itu ada yang namanya cinta romantis itu. Yang absurd lah, cinta romantis itu sebetulnya nggak ada lah ya gitu. Jadi pertanyaannya itu apakah di Jepang itu friendship marriage? Ya di Jepang ini cinta romantis itu ya hanya dinikmati pada saat masa remaja aja lah ya gitu. Dan mereka mulai paham lah cinta romantis itu ya sebagai bunga aja lah ya gitu, sebagai bunga gitu ya, cinta romantis. Nah, romantisme itu sendiri lebih penting dari cintanya gitu. Oke. Ya. Catat terakhir. Ya, romantisme itu sendiri bagi orang Jepang itu lebih penting dari cintanya. Seperti orang-orang Eropa gitu. Orang Eropa itu romantis itu, meskipun nggak cinta. ya, masa mereka romantis itu. Jadi kata-katanya indah gitu ya. Ya, sama dengan orang Jepang. Orang Jepang itu mengatakan sampai sekarang, kamu cantik ya gitu. Itu enggak Belanda kamu cantik. Dia bilang bulannya bagus ya. Loh gitu. Ini lihat ke atas, bulannya bagus sekali ya, indah sekali bulannya. Itu maksudnya kamu cantik ya gitu. Itu kan romantisme gitu. Itu romantisme. Tapi ya bagi Jepang yang disebut friendship marriage itu ya namanya menikah itu adalah orang hidup bareng dalam satu rumah itu ya. Hidup bareng dalam satu rumah atau satu keluarga, masing-masing punya yang namanya masing-masing punya yang namanya kewajiban, masing-masing punya hak gitu. Tapi tanpa menuntut hak gitu. Mereka melakukan kewajibannya, ya. Mereka punya privacy, friendship ya memang itu. Dan dengan demikian nggak ada lah yang namanya marah-marahan, samblek-samblekan, ya nggak ada gitu. Nah, sebanyak apa terjadi friendship marriage di Jepang ini? Ya memang banyak gitu. Angka persisnya tidak diketahui. Jadi dari survei itu ya ada yang mengatakan ya seperti sahabat gitu. Ya, itu friendship itu.